Faslun fi ahkamir rohn, menjelaskan tentang hukum gadai. Wa huwa utawi rohn lughatan menurut lughat subutun, tetap. Jadi rohn, kalau sampai menanya rohn itu apa, menurut bahasa rohn itu tetap. Wa syar'an menurut syariat ja'lu ainin maliyatin wasiqatan. Jadi kalau menurut bahasa rohun itu tetap. Wa syar'an menurut syarak ja'lu ainin, menjadikan kahanan. Apa kahanan itu bahasa apa? Menjadikan benda, kalau bahasa Indonesia maliyatin wasiqatan bidainin. Jadi kalau bahasa ain itu bahasanya benda. Jadi menjadikan benda yang berharga sebagai jaminan, itu namanya rohun. Jadi benda apa yang berharga, macam-macam, ada emas, ada tanah, itu untuk jaminan. Yustaufa minha inda ta'adduril wafai. Jadi wasikotan itu kalau bahasa Indonesia jaminan, bidainin kelawan utang, wa yastaufa. Di posisinya kita menjadikan barang berharga itu untuk menjadi jaminan, itu namanya rohun, gadai, atau kalau sekarang dikenal gadai. Secara syarak menjaminkan benda yang berharga, nah, gitu ya, menjadikan benda yang berharga sebagai jaminan hutang. Menjadikan benda yang berharga sebagai jaminan hutang, lah itu rohun. Posisinya yastaufa minha inda ta'adduril wafa. Wafa itu ya nuhoni, ta'addur itu angel. Jadi posisi guna yang barang atau benda ini yang digunakan untuk melunasi hutang tersebut ketika tidak mampu membayar. Sampean seumpama punya BPKB motor, sampean gadekan, sampean jaminkan, ya, saya pinjam uang 5 juta, ini jaminannya BPKB motor. Itu namanya gadai. Tapi maka antara hutang dan jaminan itu harus apa ya, kufu, harus nggak boleh utang 10 juta jaminannya korek. Nah, ini korek, saya punya korek yang paling tak senengi. Iya, kalau koreknya dari emas enggak apa-apa. Jadi enggak harus seimbang lah, harganya harus seimbang. Maka ketika nanti 10 juta itu tidak bisa bayar, maka jaminan itu untuk membayar hutang. Wala yasihu, maka tidak sah, apa yang tidak sah, apa ar-rohnu gadai, illa bi ijabin wa qabulin, kecuali dengan ijab qabul. Maka tidak sah gadai itu dilakukan tanpa ijab qabul. Wa syartun kullin minal rohini wal murtahini ayyakuna mutlaqo tasarrufi. Wa syartu kullin, setiap masing-masing syaratnya, minar rohini, dari orang yang gadai. Rohin itu gadai, orang yang menggadaikan itu rohin. Wal murtahin, dan orang yang menerima gadai. Jadi kalau rohin orang yang gadai, kalau murtahin orang yang menerima gadai. Ayyakuna iku arep yen ana mutlakon kelawan mutlak. Tasarrufin, apa tasarrufnya? Tasarruf itu bahasa yang keren, pengalokasian. Itu tasarruf. Jadi masing-masing dari rohin orang yang menggadai dan murtahin orang yang menerima gadai harus orang yang sah dalam pengalokasian harta. Tidak boleh. Jadi gini, sampean gadai kepada yang dia tidak mampu mengalokasikan. Contoh, sampean gadai kepada anak kecil, dia tidak mampu mengalokasikan BPKB ini, nggak mampu. Nah, maka harus orang yang sah dalam atau dia tidak barangnya sendiri, contohnya begitu, karena dia nggak mampu mengalokasikan. Wa dzakara al-musannif, wa dzakara, dan
menyebut atau menutur siapa al-musannif dhabitul marhuni fi qoulihi wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnu. Jadi menurut musannif atau pengarang kitab ini menyebutkan batasan marhun atau batasan barang yang digadaikan. Jadi ternyata tidak sembarangan barang digadaikan, semua digadaikan, ada syaratnya. Nggak boleh karena sudah terpaksa terus anak saya ini saya utang ini gadainya jaminannya anak saya, nggak bisa. Jadi ada ketentuannya. Wa kullu ma jaza bai'u jazarun. Yang pertama ya, setiap perkara yang dijual, maksudnya boleh dijual ya, boleh untuk dijual, maka boleh digadaikan atau maka boleh sebagai jaminan. Nah, sesuatu yang boleh dijual boleh dibuat jaminan. Berarti Gus Aqua boleh dijual, tapi utangnya harus standar Aqua 5.000 sampai utangnya 10 juta. Maka kira-kira kalau punya gade Aqua ya minimal Aqua 100 dus. Contohnya begitu. Kalau cuma 1 dus utangnya 10 juta, enggak ketemu. Yang pertama pokoknya setiap barang yang bisa dijual maka bisa untuk jaminan. Apapun itu. Pokoknya yang bisa dijual, baju boleh digadaikan boleh. Anda gadai baju enggak macam-macam. Tapi harus sesuai ya. Kalau bajunya baju biasa-biasa ya utangnya berarti ya standar. Kalau mungkin sampean punya baju yang bermerek apa mereknya macam-macam yang merek yang sekarang itu atau tas itu mungkin tasnya yang bagus-bagus itu boleh utang di atas 10 juta asal harganya bisa terjangkau. Idzas taqarra subutuha fid dimmati. Di setiap perkara yang boleh dijual maka boleh digadaikan sebagai jaminan hutang. Idzas taqarra, ketika hutang tersebut sudah menetap, idzas taqarra subutaha, ketika hutang tersebut sudah menetap sebagai fid dimmati, sebagai tanggungan. Ini boleh sampai menggadai pokoknya barang yang bisa dijual. Wahtaraza al-musannifu biduyuni anil a'yan. Jadi dengan musannif dengan mengungkapkan hutang itu mengecualikan dari a'yan. A'yan itu barang-barang yang bukan berupa hutang. Jadi bukan berupa hutang. Jadi tidak boleh gini. Contohnya gini. Saya gadai, ternyata saya sama Pak Sidik, saya gadai rokok sebungkus mau. Nah, nanti kalau utang 20.000, nanti kalau saya nggak bisa mengenal rokok ini diambil atau cincin ini diambil. Nah, ternyata Pak Sidik itu pernah punya tanggungan sama saya. 10.000. 10.000. Pak Sidik utangnya nggak usah bayar, yang 10.000 itu aja. Paham ya? Jadi akad ini keluar dari akad gadai. Jadi saya mengikutkan uang 10.000 yang dulu. Nggak boleh itu sebenarnya. Maka itu bukan utang, di luar utang. Wala yasikhu maka tidak sah apa rohnur gadai alaiha ing atase a'yan ka'ainin maksubatin. Jadi maka tidak sah transaksi hutang atau pada a'yan. A'yan itu seperti barang yang saya mengambil barang orang terus saya gadai, itu tidak boleh. Saya mengambil barang orang terus saya gadai, itu namanya a'yan. Maka contoh yang pertama tadi sama, saya menggadai sesuatu, ternyata dia dulu pernah punya tanggungan sama saya. Nah, itu nggak boleh udah pokoknya ini selesai ambil saja tanggungan saya, nggak bisa. Maka harus seandainya pun boleh harus ada kesepakatan baik-baik.
Jadi nggak bisa sambil lalu gitu, nggak bisa. Kainin maksubatin wa musta'aratin. Jadi maka tidak sah transaksi gadai atau transaksi hutang pada ayan seperti barang yang digosok atau barang pinjam dan sesamanya. Anda tidak boleh rental mobil terus mobilnya digadai, tidak boleh. Itu kasus banyak itu ya, ngerental tapi digadai. Contohnya begitu. Wa nahwiha minal a'yani al-madmunati. Jadi posisinya barang pinjaman tidak, barang gosok tidak boleh, barang pinjaman tidak boleh, dan sesamanya ya apa saja ya, benda-benda yang menjadi tanggungan pokoknya sampean punya utang, punya ini itu tidak boleh digadaikan. Sebenarnya kayak gini, Anda rumah kredit terus rumahnya digadai, nah, ini nggak boleh. Wahtaraza bistiqrari anil duyuni qoblal istiqrariha. Sama kayak Anda kredit motornya sampai gadai, kredit bayar ini belum selesai kok sudah karena ini belum utuh, belum secara utuh punya hak sampean. Sampai posisinya masih dalam jangka bayar utang. Banyak itu kejadian. Ini tidak sah, gadainya tidak sah. Kata guru sekumpul itu begitu. Jadi kalau sampean orang yang pengen selamat itu harus tahu akad apa namanya fikih itu harus tahu biar nggak salah. Kadang ada orang yang kelihatannya benar tapi secara akad salah, kelihatannya benar. Maka apa kuncinya kalau kita muamalah itu hatinya harus didasari ridho biridho apapun, karena semua potensi itu bisa nggak boleh, bisa haram. Contoh sampean jualan pulsa boleh pertama, tapi ternyata yang jual pulsa digunakan untuk nelpon perempuan yang nggak jelas. Tetapi kan nggak mungkin sampean ketika saya beli pulsa mau dibuat apa, kan nggak mungkin tanya begitu. Contohnya kan begitu. Banyak beli peso, sampean jual peso, kan nggak mungkin ditanya peso ini sampean buat bunuh orang, kan nggak mungkin. Maka ada dasar ridho, jual apa saja sebenarnya, makanan pun juga begitu. Wahtaraza bistiqrari anil duyuni ya qoblal istiqrariha kadainis salami wa an saman. Wahtaraza lan kejaba pengecualian bistiqrarin anid duyun, ada ungkapan sudah istiqrar, sudah menetap menemu sonef itu ada pengecualian wahtaraja bistiqrari anid duyuni. Jadi ada pengecualian soal utang, hutang. Jadi hutang yang belum menetap seperti hutang istiqrari kadainin seperti hutang pada transaksi salam. Jadi sampean posisinya ketika pesen barang itu kan pesennya sudah tapi kadang duitnya belum. Jadi Anda masih punya tanggungan belum bayar. Contoh COD. Anda beli sesuatu, pesen sudah ada, barangnya ada, dikirim, bisa dicek dalam apa namanya sekarang itu aplikasi. Oh barang sudah sampai mana, sudah sampai kan bisa. Itu barangnya sudah menuju OTW ke sampean, tapi sampean belum bayar. Pihak penyedia barang sudah mengirim. Itu contohnya begitu. Itu akad salam yang jadi ada pengecualian menurut musonef ya, pengecualian itu hutang yang belum menetap. Hutang yang belum menetap itu apa? Ya tadi itu akad salam. Sampean utang kepada penyedia barang tapi belum menetap. Nah, ketika barang itu datang dibayar. Itu namanya hutang yang belum menetap. Kadainin salamin wa anis samani muddatal khiyari
ada mengecualikan dari ongkos pada masa khiyar. Ini posisi ini pokoknya paham tidak paham pokoknya dengerin aja. Ya sudah lah, gimana mau nggak jelasan saya detail-detail sampai keluar dosa ya nggak paham, pokoknya nyari berkahnya aja udah pokoknya. Ini pokoknya kita ini ngaji jalur ampunan. Di sini ada orang ngaji kok tidak paham itu dua, kalau tidak yang salah gurunya, muridnya yang kebangetan. Nah, gitu. Kalau sampai tidak paham berarti saya yang salah. Kalau saya yang salah, kok ya aneh kalau yang salah ya. Sampean aja yang kebangetan berarti. Waya walil rohimi arruju'u fihi malam yaqbidhu ay al-murtahid. Walil rohimi, bagi rohin ya, rohin itu orang yang gadai, lir arruju'u fihi malam yaqbidhu ya, bagi rohin orang yang gadai diperbolehkan untuk menarik kembali barang gadaiannya. Jadi orang yang menggadai itu diperbolehkan untuk menarik kembali barang selama al-murtahid, selama belum diterima oleh murtahid. Jadi sampean mau menggadai sesuatu belum diterima, sampean tarik lagi boleh. Fa in qabadu mongko lamun nampa menerima ya al-ayu al-marhunata mimman yasihhu iqbaduha lazimar rahnu wamtana'a ala rohin fa in qabadu, jika murtahin ya, murtahin itu ya ini harus tahu ya, rohin murtahin itu harus hafal, kalau enggak ya bingung. Sudah menerima barang, murtahin itu yang menerima gadai ya, itu sudah menerima barang yang digadaikan ya, dari orang yang sah ya, maksudnya rohin, untuk menyerahkannya, maka transaksi gadai wamtana rohin, maka transaksi gadai telah tetap dan tidak boleh bagi orang yang menggadai untuk menarik kembali. Contoh, saya mau gadai BPKB, sudah saya diterima oleh Pak Sidik, sudah diterima, maka tidak boleh ditarik. Kalau sebelum diterima boleh. Jadi semua ada pelantara, saya mau gadai ke Pak Sidik, pelantarannya Kang Burhan. Selama barang ini belum jaminan ini belum diterima sama Pak Sidik, maka saya boleh menarik. Tapi kalau sudah diterima Pak Sidik, saya sudah tidak boleh menarik. Kadang ada sudah transaksi BPKB sudah dikasih Pak Sidik, duit sudah saya terima, ternyata dapat informasi sampai BPKB apa motor ini, wah kalau saya berani 10 juta dikembalikan lagi ya, duitnya saya kembalikan ke Pak Sidik, BPKB nya saya minta, saya lempar ke yang lah, paham ya. Nah, maka kalau transaksi rohon, kalau sudah diterima barang yang digadai ini, maka tidak boleh ditarik. Si panjang. Warrohnu wad'uhu alal amanah. Selanjutnya transaksi gadai di wad'uhu, selehake kalau diberlakukan nah, gitu, nah, atas dasar alal amanah, atas dasar amanah. Jadi gadai itu harus, tapi ya sekarang meneliti orang amanah ya susah. Pak Sidik saya mau gadai BKB, ya kan nggak mungkin saya nanya Pak Sidik amanah apa enggak, kan nggak mungkin. Oh iya gitu. Nah, maka menseleksi amanah itu ya wajah-wajahnya yang nggak tahu bagaimana orang yang amanah, ya susah ya. Ada kelihatannya
isi serius ini ternyata ya nggak jelas juga. Ini banyak. Jadi, tapi ini ada dasar bahwa transaksi gade ini diberlakukan atas dasar amal. Jadi kalau pinjem rental ya jangan dijual, jangan digadekan lagi. Wahina idin yatmanu al-murtain. Wahina idin lan koyok mengkono kembali rujuknya kepada wad'uhu alal amanah. La yatmanuhu al-murtahin. La yatmanuhu doman itu nempui, kalau bahasa Jawanya nempui apa? Nempui, mengganti. Al-murtahinu wong kang nampa gade. Bagi murtahin ya, tidak wajib mengganti barang ya gadean. Prakteknya pokoknya bagi orang ya Pak Sidik tidak wajib marhunu illa bita'addi, kecuali dia ceroboh ya. Ayat layat manu al murtahinun, murtahin tidak wajib mengganti barang gadean jika hilang atau rusak, kecuali illa bita'addi, kecuali dia ta'addi itu ya ngawur apa, ceroboh dalam merawat dan menjaganya. Ya tetap aja namanya hilang atau rusak itu ya ceroboh. Kecuali ada gade TV-nya sudah kendip, nah ini sesuatu yang rusak. Wala yaskutu bitala fihi syai'un minad dain, dan tidak ada bagian dari hutang yang menjadi berkurang sebab kerusakan pada barang gade. Tetap seumpama saya gade cincin sama Pak Sidik, nah, ternyata cincin ini tidak diapa-apain, ditaruh di ini ternyata rusak, maka Pak Sidik tidak punya tanggungan kepada saya. Atau saya awalnya utang 10 juta ya. Gara-gara cincin ini rusak, utangnya jadi Pak Sidik nempuin saya. Paham gimana ini prakteknya? Saya menggadai handphone pada Pak Sidik. Nah, handphone ini disimpan Pak Sidik, nggak pernah dipakai, disimpan di lemari. Ternyata rusak. Pokoknya ada yang rusak lah. Maka Pak Sidik tidak punya uang yang saya kembalikan, tetap 10 juta karena utangnya 10. Nggak bisa. Pak Sidik sudah merusakkan handphone saya, maka saya bayarnya 9 juta. Paham ya? Kecuali Pak Sidik ceroboh. Tapi saya bisa menuduh, loh kan kata Gus ini handphonenya kan ditaruh di dalam lemari terus. Lah kan saya nggak tahu kalau ditaruh di dalam lemari. Ya, ini jadi panjang jadinya. Jadinya apa? Panjang. Maka dikecualikan, kecuali dia ceroboh dan tidak merawat barang atau menjaganya. Ya pasti nanti jatuhnya ke ceroboh semua, walaupun nggak diapa-apain. Kalau barang elektronik itu ya bahaya ya. Ya kita nggak tahu ininya, ya. Nggak tahu standar ini bagus, kecuali ya kita datang ke counter dulu, ini masih bagus apa enggak, ada saksinya. Walau ada apa itu Kang? Shot apa? Sudiko ya. Shot ya, sudiko. Bi yamini walau da'a mongko lamun ngaku. Nah, jadi posisinya jika murtahin mengaku, talafahu walam yadkur. Posisinya jika murtahin mengaku barang gadenya rusak. Barang gadenya rusak. Sababan litalafuhi suddiko biyamini. Maka jika murtahin mengaku bahwa barang gadenya rusak dan dia tidak menyebut penyebab kerusakannya, maka
ia dibenarkan dengan disertai sumpah. Contoh, Pak Sidik ngomong sama saya, barangnya rusak Gus, barangnya rusak. Tapi Pak Sidik tidak menyebut kerusakannya sebab apa. Nah, kenapa? Enggak, pokoknya rusak Gus. Nah, itu baru saya bisa membenarkan Pak Sidik dengan sumpah. Sumpah Pak Sidik, sumpah. Siap kalau nanti kalau ini jaminannya nikah lagi cuma. Sumpahnya. Contohnya begitu contohnya. Fa'in zakar. Jadi kalau memang Pak Sidik ngomong sama saya, Gus, barang gadenya rusak, nah, tanpa menyebut sebab kerusakannya, maka saya boleh pakai sumpah. Pokoknya kalau benar Pak Sidik begini, oh ya Gus, nah itu baru berarti Pak Sidik tidak usah ganti. Tapi kalau atas kecerobohan Pak Sidik, maka ada pengganti. Fa in dzakara sababan zahiran lam yuqbal illa biniyati. Fa in dzakara mongko lamun ditutur sababan ing sebabe zahiran secara jelas lam yuqbal illa biniyati. Jika kalau tadi Pak Sidik tidak menyebut sebab kerusakannya. Kalau ini Pak Sidik menyebut sebab kerusakannya yang nampak jelas, maka kita tidak diterima, maka Pak Sidik tidak diterima pengakuannya kecuali disertai saksi. Kalau yang pertama, Pak Sidik barang yang saya gade ini rusak. Pak Sidik ngomong barangnya rusak tapi tidak menyebut sebab kerusakan. Maka Pak Sidik cukup pakai sumpah. Demi apa? Nah, situ aja ya. Nah, tapi kalau yang kedua, kalau Pak Sidik menyebut penyebab kerusakan barang, maka tidak saya terima kecuali Pak Sidik bawa saksi. Wah, ini Gus, ini rusak karena jatuh bla bla bla, karena ini memang ini macam-macam penyebabnya ya. Maka saya tidak akan menerima itu kecuali Pak Sidik membawa saksi. Ini saksinya ada. Contohnya begitu. Walau da'al murtahin raddal marhunu 'ala rohin lam yuqbal illa biniyati. Jika murtahin walau da'a, jika ngaku-ngaku sapa al murtahin radda mongko bali mengembalikan ya, al marhunu sok barang kang den gade. Jika murtahin mengaku telah mengembalikan barang gadeannya, maka rohin walawidda, jika murtahin mengaku telah mengembalikan barang gadeannya pada rohin, maka pengakuannya tidak diterima lam yuqbal illa, kecuali disertai dengan saksi. Nah, ini ketiga ya. Kalau tadi yang kedua, kalau murtahin mengaku telah mengembalikan, Pak Sidik ngomong telah mengembalikan gadeannya pada murtahin, maka pengakuannya tidak diterima kecuali disertai saksi. Ini sebenarnya barangnya ketika Pak Sidik mengembalikan barang sama saya itu harus ada saksi. Wa idza qabata al murtahin, wa idza qabata, ketika murtahin telah menerima sebagian dari al murtahinu ba'dul haq, menerima sebagian dari haknya, alladzi ala rohini lam yakhruj ya. Wa idza qabata, ketika murtahin telah menerima sebagian dari haknya yang menjadi tanggungan rohin ya, yang tanggung jadi alladzi ala rohin, yang menjadi tanggungan lam yakhruj, tidak ada bagian dari barang yang digadai, ailam yanfa'ka ya, yanfa'ka
fakka itu apa nih? Lepas. Gimana? Lam yakhruj ay lam yafakka syai'un minar rohin hatta yakbidu jami'u. Tidak ada bagian dari barang yang digadaikan yang terlepas kecuali murtahin telah menerima semua. Ai al-haq alladzi ala rohin. Maksudnya begini, semua hak yang menjadi tanggungan rohin sudah diterima. Jadi sampean gade barangnya itu macam-macam. Nah, maka posisinya si rohin itu semua hak yang menjadi tanggungan rohin sudah diberikan atau dilepaskan semua. Pokoknya ini paham nggak paham ya dengerin aja ya. Yang tidak paham nanti nanya lagi. Ini bab gade. Pokoknya intinya nggak ada apa saja boleh, yang apa yang boleh dijual maka boleh digade. Sampai mau apa saja, pokoknya apa saja yang boleh dijual itu boleh digade. Secara gade punya syarat dari gade sama dengan syarat barang yang dijual. Jadi Anda menjual barang itu harus ada ini terjamin mutunya bla 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 ada. Maka yang digade juga harus ada. Barangnya wujud berupa harta sebagai jaminan terus apalagi barangnya harus berupa barang yang suci contohnya. Maka tidak boleh barang yang najis digade. Barang yang digade harus merupakan kuasa kita, kuasa milik orang yang menggadekan. Itu contoh-contoh yang lain. Seterusnya faslun fil habis ya. Faslun fil hajri syafi'i wal muflisi. Ini tentang menjelaskan pembekuan pengalokasian harta. Kalau contoh sekarang itu contoh kayak maka bank itu punya hak untuk membekukan rekening Anda kalau diduga melakukan transaksi yang ilegal. Nah, contoh ini bahasnya ini. Jadi Islam itu membahas gitu sudah dari dulu. Pernah dengar ya, bank ada rekening dibekukan ya, rekening di bank dibekukan. Itu karena sebab A, B, C, D. Nah, maka rekening itu dibekukan, tidak boleh di. Nah, ini nanti minggu depan ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta